Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan tentang isi mapping yang telah saya buat. Yang isinya yang pertama itu ada radikalisme dan terorisme. Jadi kita akan membahas dulu tentang kasus peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia, yaitu kita masih ingat tragedi bom Bali 2002. Di ledakan itu tidak hanya menghancurkan bangunan dan merenggut ratusan nyawa, tetapi juga menghantam rasa aman kita sebagai bangsa di belahan dunia lain. Peristiwa dan juga ada peristiwa 11 September 2001 atau 9/11 di Amerika Serikat telah mengubah wajah politik global, menciptakan stigma terhadap agama tertentu serta memunculkan gelombang kebijakan yang represif. Namun kita harus hati-hati. Radikalisme tidak selalu ditandai dengan bom dan kekerasan fisik. Ia sering dimulai dengan pola pikir eksklusif, narasi biner atau kami versus mereka, dan penolakan terhadap keberagaman di ruang-ruang daring, di mimbar-mimbar agama, bahkan di kelas-kelas pendidikan. Benih radikalisme bisa tumbuh diam-diam, menyusup ke nalar anak muda yang sedang mencari jati diri. Nah, jadi terorisme adalah puncak dari radikalisme yang tidak ditangani. Dan akar dari semua ini seringkali adalah ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketiadaan ruang dialog. Solusi utama bukan hanya keamanan, tetapi pendidikan kritis, ruang publik yang adil, dan keberanian negara untuk hadir secara adil kepada seluruh warganya. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang korupsi dan dampaknya terhadap negara dan masyarakat. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah makanan yang dicuri dari piring rakyat miskin. Obat yang tak sampai ke pasien di pelosok, sekolah yang tidak pernah selesai dibangun. Indonesia telah kehilangan ribuan triliun rupiah karena korupsi. Tapi lebih dari itu, kita kehilangan rasa percaya terhadap institusi, terhadap hukum, bahkan terhadap masa depan. Dampaknya apa? Kita sebagai anak muda menjadi apatis terhadap politik. Warga terbiasa dengan pungli atau suap. Terus juga kebijakan negara lebih berpihak pada elite bukan rakyat. Dan lebih menyedihkan lagi, korupsi telah menjadi budaya, diwariskan dan dari generasi ke generasi, dibungkus dalam istilah uang pelicin gitu ya. Dan kita harus mengatakan cukup, hukum tanpa rasa keadilan akan lumpuh. Maka perjuangan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK atau polisi, tetapi tanggung jawab moral setiap warga negara. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang demokrasi dalam konteks Pancasila dan tantangannya di Indonesia. Nah, demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, tapi demokrasi Indonesia bukanlah salinan dari demokrasi Barat. Kita punya demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan sosial, dan harmoni antar golongan. Namun,
realitasnya demokrasi kita sedang sakit. Dengan politik uang merusak pemilu, partai politik lebih loyal pada pemilik modal dibanding rakyat, terus kebebasan berpendapat ditekan dengan dalih menjaga stabilitas, dan yang lebih menyedihkan lagi, hoaks dan ujaran kebencian menjadi alat politik merusak ruang diskusi publik dan memecah belah masyarakat. Disinilah pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi demokrasi kita. Dan yang keempat, empat pilar kebangsaan yang ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan adalah rumah besar Indonesia. Keempatnya saling menopang dan tak bisa dipisahkan. Yang pertama tuh ada Pancasila, yaitu kompas nilai yang memandu arah bangsa. Tanpa Pancasila, politik kehilangan etika, kehilangan ekonomi kehilangan arah, dan hukum kehilangan nurani. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional yang menjadi batas kekuasaan dan penjaga hak warga negara. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat. Yang ketiga ada NKRI, janji kebersamaan dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita tidak sekedar hidup bersama, tapi berjuang bersama. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, pengakuan terhadap perbedaan sebagai kekuatan. Disinilah letak kematangan bangsa, mampu menerima perbedaan tanpa merasa terancam. Jadi empat pilar ini bukan sekedar hafalan upacara. Jadi ia adalah pedoman hidup, dan setiap generasi termasuk kita punya tanggung jawab untuk menjaganya dari pelapukan dan pengkhianatan. Yang kelima ada konstitusi dan pasal-pasal kunci Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah jiwa hukum dari sebuah negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang menjadi penopang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Artinya tidak boleh ada warga kelas 1 dan kelas 2 hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kedua pasal 28A yang menyatakan hak hidup adalah hak paling dasar. Negara harus melindungi setiap nyawa tanpa kecuali. Nah, yang ketiga ada pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Ini melindungi privasi dan integritas keluarga dari intervensi kekuasaan. Yang keempat ada pasal 29 menjamin kemerdekaan memeluk agama bukan hanya untuk mayoritas tapi juga minoritas. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar keyakinan. Yang kelima ada pasal 31 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan bukan privilege tapi hak. Negara harus menjamin akses pendidikan yang merata, bermutu, dan manusiawi. Jadi konstitusi adalah cermin janji-janji luhur bangsa, tapi janji itu hanya bermakna jika diwujudkan dalam kebijakan nyata. Nah, yang keenam, hak, kewajiban, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah inti dari demokrasi dan martabat manusia.
Tapi sejarah Indonesia penuh dengan ironi yang menyatakan negara yang mengaku demokratis tapi justru sering menjadi pelanggar hak rakyatnya sendiri. Ada kasus Marsina, buruh perempuan